Saya Lisa Rosdiana dengan NPM 2019 015012. Perkenalkan, nama saya Husnotina dengan nomor NPM 2019 01530030. Nama saya Jimmy Sofia, NPM 2019 015 Perkenalkan, nama saya Jabari Handayani, NPM 2018 015 Halo, kami dari mahasiswa Universitas Indraprasta PGRI Jakarta dengan program studi bimbingan konseling. Oke? Pokoknya tetap semangat dalam keadaan berkah, sehat, bahagia dunia akhirat. Oke? Semangat. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan materi mengenai kemandirian dalam pengambilan keputusan belajar dengan dosen pengampu Bapak Dr. Andes Muhammad Hadiyat MPD. Semoga Bapak selalu diberikan kesehatan serta kesabaran dalam membimbing kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah BK Karir dan untuk membantu teman-teman agar memahami materi yang akan kami sampaikan. Kita simak video PowerPoint dari kelompok 6. Silakan disimak ya teman-teman. Teman yang punya pertanyaan boleh banget silakan komentar setelah video kita selesai disaksikan ya. Dan yang mau kasih kritik ataupun saran boleh banget silakan. Saya Lisa Rosdiana, saya akan menjelaskan tentang pengertian kemandirian. Kata kemandirian berasal dari kata dasar diri yang mendapat awalan ke dan akhiran an, yang kemudian membentuk suatu kata, keadaan, atau kata benda. Karena kemandirian berasal dari kata dasar diri, pembahasan mengenai kemandirian tidak dapat dilepaskan dari pembahasan diri itu sendiri, yang dalam konsep Carl Rogers disebut dengan istilah self. Karena diri itu merupakan inti dari kemandirian. Itu menurut buku yang ditulis oleh Ali dan Aswari pada tahun 2008 halaman 109. Nah, dalam kamus psikologi, kemandirian berasal dari kata independence yang diartikan sebagai suatu kondisi di mana seseorang tidak tergantung pada orang lain dalam menentukan keputusan dan adanya sikap percaya diri. Itu yang ditulis oleh Chaplin pada tahun 2011 halaman 343. Oke, kita lanjut ya. Nah, kalau menurut Parker pada tahun 2005 di bukunya halaman 227 juga mengemukakan bahwa kemandirian juga berarti adanya kepercayaan terhadap ide diri sendiri. Kemandirian berkenaan dengan kemampuan menyelesaikan suatu hal sampai tuntas. Ingat ya, geng, sampai tuntas. Nah, kemandirian berkenaan dengan dimilikinya tingkat kompetensi fisikal tertentu sehingga hilangnya kekuatan atau koordinasi tidak akan pernah terjadi di tengah upaya seseorang mencapai sasaran. Nah, kemandirian berarti tidak akan pernah adanya keraguan-raguan dalam menetapkan tujuan dan tidak dibatasi oleh kekuatan akan kegagalan. Ingat ya, gengs, mandiri jangan sampai berpikir negatif. Gagal, jangan mikir gagal dulu ya, gengs, jalani dulu, oke? Nah, maka dapat disimpulkan bahwa kemandirian dapat diartikan sebagai usaha seseorang untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya dengan melepaskan diri dari orang tua atau orang dewasa untuk mengerjakan suatu atas dorongan diri sendiri dan kepercayaan diri tanpa adanya pengaruh dari lingkungan. Nama saya Syabani yang ini. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang aspek kemandirian. Menurut Masrum dalam Widianti 2009 halaman 19, kemandirian ditunjukkan dalam beberapa bentuk, yaitu tanggung jawab. Tanggung jawab yaitu kemampuan memikul tanggung jawab untuk menyelesaikan suatu tugas, mampu mempertanggungjawabkan hasil kinerjanya, mampu menjelaskan peranan baru, memiliki prinsip mengenai apa yang benar dan apa yang salah dalam berpikir dan bertindak. Otonomi ditunjukkan dengan mengerjakan tugas sendiri, yaitu suatu kondisi yang ditunjukkan dengan tindakan yang dilakukan atas kehendak sendiri dan bukan orang lain dan tidak bergantung pada orang lain. Memiliki rasa percaya yang besar dalam kemampuan mengurus dirinya sendiri. Inisiatif ditunjukkan dengan kemampuan berpikir dan bertindak secara kreatif. Kontrol diri. Kontrol diri yang kuat ditunjukkan dengan pengendalian tindakan dan emosi, mampu mengatasi masalah dan kemampuan melihat sudut pandang orang lain. Ciri-ciri kemandirian.
Kemandirian mempunyai ciri-ciri tertentu yang telah digambarkan oleh pakar-pakar berikut. Menurut Mustafa 1982 halaman 90 menyebutkan ciri-ciri kemandirian adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu mampu menentukan nasib sendiri. Apa sih maksudnya dari pengertian tersebut? Segala sikap dan tindakan yang sekarang atau yang akan datang dilakukan oleh kehendak sendiri dan bukan karena orang lain atau tergantung pada orang lain. Yang kedua yaitu mampu mengendalikan diri, yaitu untuk meningkatkan pengendalian diri atau adanya kontrol diri yang kuat dalam segala tindakan, mampu beradaptasi dengan lingkungan atas usaha dan mampu memilih jalan hidupnya yang baik dan benar. Yang ketiga yaitu kreatif dan inisiatif mengambil keputusan dari mengatasi masalah sendiri, yaitu kemampuan berpikir dan bertindak secara kreatif dan inisiatif sendiri dalam menghasilkan ide-ide baru. Oke, selanjutnya ada di slide ke-7 yaitu faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan karir. Berdasarkan teori Grunwald melahirkan 4 kategori faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan karir seseorang, yaitu faktor genetik, lingkungan, pembelajaran, dan keterampilan menghadapi tugas atau masalah. Faktor genetik. Faktor ini dibawa dari lahir berupa wujud dan keadaan fisik atau wajah, kelamin, suku, bangsa, dan cacatnya, dan kemampuan keadaan diri bisa membatasi preferensi atau keterampilan seseorang untuk menyusun rencana pendidikan dan akhirnya untuk bekerja. Teori ini mengatakan bahwa orang-orang tertentu terlahir memiliki kemampuan besar atau kecil untuk memperoleh manfaat dari pengalaman pergaulan dengan lingkungan sesuai dengan keadaan diri. Kemudian kondisi lingkungan. Faktor lingkungan yang berpengaruh pada pengambilan keputusan kerja ini berupa kesempatan kerja atau apa dan beberapa banyak kesempatan pendidikan dan pelatihan. Formal, non-formal, negeri, dan swasta. Kebijakan dan prosedur seleksi atau peraturan persyaratan. Kemudian ada faktor belajar. Pengalaman belajar akan mempengaruhi tingkah laku dan keputusan orang, antara lain tingkah laku pilihan karir. Setiap orang memiliki sejarah pengalaman belajar yang khas. Ada 2 jenis belajar, yaitu belajar instrumental dan asosiatif. Belajar instrumental ialah belajar yang terjadi melalui pengalaman orang waktu berada di dalam lingkungan, dan ia mengajarkan langsung berbuat sesuatu atas mereaksi terhadap lingkungan itu dan mendapatkan sesuatu sebagai hasil dan tindak perbuatan itu, yaitu hasil yang dapat diamatinya. 3 komponen pengalaman belajar ini adalah anteseden yang mendahului peristiwa belajar, respon, dan konsekuensi. Di slide ke-8 terdapat proses pengambilan keputusan. Menurut Soekardi dan Sumiati, pengambilan keputusan karir bukanlah semudah yang dibayangkan. Pengambilan keputusan adalah tidak gampang, tetapi untuk mempermudah pengambilan keputusan, ada beberapa proses pengambilan keputusan karir yang harus diperhatikan. Di antaranya, individu mempelajari bagaimana cara untuk mengambil keputusan. Individu dapat mengumpulkan informasi agar individu mengetahui fakta-fakta. Ini sering disebut kumpulan informasi ya. Individu dapat mempelajari secara mendalam tentang diri sendiri. Individu dapat mempelajari pengambilan keputusan untuk beberapa tahun berikutnya. Individu tidak dapat memilih karir sekaligus atau secara tiba-tiba. Pengambilan keputusan karir secara bertahap setiap waktu. Telah selesai presentasi kali ini. Terima kasih kepada Bapak Hadiat yang telah memberikan tugas presentasi kepada kelompok 6. Alhamdulillah, jadi kami mengerti materinya, Pak. Terima kasih kepada teman-teman yang telah memperhatikan presentasi kami. Terima kasih kepada penanya yang telah berpartisipasi menanyakan yang tidak dimengerti, dan
kami berusaha untuk menjawab, tapi sesungguhnya kekurangan hanya milik kami kelompok 6 dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Akan kami akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah, sampai jumpa.